Apa kabar pemirsa dan juga pendengar podcast? Ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang kreatif, yang punya latar belakang yang sangat inspiratif, supaya kita bisa mendapatkan ide dan juga memacu diri kita untuk menjadi lebih kreatif, menjadi profesional di masa depan. Dan tamu saya ini jauh-jauh datang dari Jakarta dan sekarang ada di New York, dan baru saja berbicara di forum PBB, di Forum United Nations. Siapa dia? Ini orangnya. Ya, itu dia tamu kita, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang juga seorang entrepreneur dan juga seorang ahli kehumasan yang sangat profesional di bidangnya. Mbak Prita Kemalgani. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, terima kasih undangannya. Sama-sama, sempat muter-muter tadi ya? Kita dari 42nd ke sini lumayan. Tadi naik Uber apa naik Uber? Naik Uber. Mau naik Uber macet. Kalau naik subway kan lebih. Padahal tinggalnya di Hyatt Grand Central, tinggal turun ke bawah kan. Tapi ini kemarin baru habis bicara di PBB ya? Iya, di ada apa namanya CSW68. Itu adalah tentang itu adalah Women Commission. Jadi ini tentang women empowerment, dan kebetulan topik yang saya bawakan adalah tentang education. Jadi quality education itu bisa ya kita percaya bahwa dengan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bagus, itu bisa mengentaskan kemiskinan ya. Karena kalau orang itu belajar, sekolah itu untuk apa? Untuk bisa belajar memecahkan masalah. Memecahkan masalah baik dari dosen di ruang kelas, dari teman, dari case study, dari banyak hal. Sehingga kalau orang bisa memecahkan masalah, bisa belajar, insya Allah dia bisa naik kelas. Tapi kadang-kadang orang masih belajar itu hanya untuk kepentingan ijazah. Banyak orang gitu, sekolah gimana caranya supaya dapat ijazah. Tapi padahal justru esensi dari sekolahnya, pendidikan itu yang penting, Bu ya? Iya, makanya sekolah-sekolah itu yang bagus harus ada practical knowledge-nya gitu ya. Jadi ada begitu selesai itu ada keterampilan, skill yang dimiliki. Karena kalau nggak bisa. Apalagi kalau misalnya seperti di LSPR, itu kita sekolah komunikasi. Jadi skillnya itu intangible sebenarnya. Beda ya, kalau engineer dia langsung bisa bikin rumah, bisa bikin bangunan. Ada strukturnya. Ada strukturnya. Nah kalau ini intangible, tetapi tetap bisa dimiliki, menempel gitu ya. Jadi dia tahu kapan harus bicara, dia bisa assess situation. Itu yang paling penting sebenarnya. Paling penting sebenarnya. Dan juga buat pemirsa dan pendengar podcast, Mbak Prita ini adalah founder dari London Schools of Public Relations (LSPR) yang sekarang kalau nggak salah mahasiswanya udah berapa, Mbak? Sekarang 7.000-an ya. 7.000 di seluruh Indonesia. 700. Di berapa kota sekarang? Ada di Jakarta, Bekasi, dan Bali. Dan kedatangan ke New York ini adalah untuk berbicara bagaimana pendidikan bisa mengentaskan kemiskinan dengan melalui, dan ini diaplikasikan dari sekolah yang dibangun oleh Mbak Prita ya? LSPR ya. Karena case study-nya banyak gitu ya. Jadi contohnya ini cuma satu contoh. Jadi ada seorang penyanyi yang terkenal namanya Joanita. Dia dari Papua. Nah, dia itu dari kota kecil di Papua. Nah, dia itu memang punya cita-cita pengen jadi penyanyi, tapi punya karir internasional. Nah, pasti harus pergi dong ke luar negeri, harus sekolah di luar negeri, harus ini. Tapi kan kemungkinan juga culture, terus kemudian biaya dan kesempatan. Akhirnya sempatlah Joan kuliah di LSPR. Kebetulan di LSPR ada jurusan Performing Art. Oh, ada jurusan Performing Art. Ada jurusan Performing Art, dan kita juga punya dosen yang juga multicultural, jadi ada yang orang asing juga, ada orang Indonesia, dan semuanya, dan lengkap dari mulai performing, dari ada guildnya ya, ada vocal guild, ada dance guild ya, ada acting guild, sehingga lengkap. Dan dia jadi pemenang Indonesian Idol, dan dia sekarang bisa berkarir internasional. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini bisa menjawab mimpi-mimpi dan keinginan dari
anak-anak atau generasi muda di Indonesia. Betul. Ada masalah saya pikir ya. Saya beberapa kali diundang kalau ke Jakarta tuh saya suka diundang bicara di beberapa kampus. Dan itu ada kemarin terakhir tuh saya pulang ke Indonesia itu ada sekitar 11 kampus yang saya datangi. Waduh. Dan kampus-kampus itu rata-rata jurusannya komunikasi. Gitu. Ada komunikasi. Tapi ketika saya di sana ternyata yang diajarkan itu adalah justru malah banyak praktikal. Jadi komunikasi tapi dia belajarnya semua mahasiswa belajar untuk menjadi jurnalis. Padahal tidak begitu, pekerjaan jurnalis juga tidak begitu banyak sekarang gitu. Artinya banyak spesifik yang lebih banyak gitu. Sementara yang dibutuhkan adalah seorang kameramen, seorang penulis skenario gitu atau performing arts dia gitu ya. Itu bagaimana menyikapi itu? Kalau begitu banyak orang mau belajar TV, belajar media, belajar komunikasi, udah belajar komunikasi aja deh gitu. Tapi ternyata begitu masuk komunikasi belajar terlalu general. Ketika dia lulus dia juga hanya seorang sarjana komunikasi. Menurut Mbak Prita gimana tuh? Harusnya tuh memang lebih spesifik kalau di LSPR, dan memang kampus-kampus itu harus bekerja sama dengan industri ya, terutama industri leader seperti di LSPR. Kalau tadi Mas Tama bilang bagaimana kalau untuk keluar bisa jadi kameramen. Nah, jangankan untuk jadi kameramen, kalau mereka nggak tahu cara kamera ini bekerja, repot juga kan. Nah, jadi seperti LSPR kita kerjasama dengan Panasonic. Jadi kita punya studio yang canggih, namanya Panasonic Studio. Di dalam sekolah? Di dalam kampus, ya. Nah, jadi dan mereka itu sebenarnya juga mencari kampus si industri ini. Mungkin selain Panasonic juga ada lagi. Nah, waktu itu ada Asian Games di Indonesia. Nah, hampir seluruh jurnalis di seluruh dunia datang ke Indonesia. Tidak semuanya datang dengan peralatan. Jadi hanya datang jurnalisnya, tapi tidak bawa kamera. Nggak bawa kamera, ada mungkin 1-2, tapi mereka butuh banyak. Ya, jadi sama pemerintah Indonesia disiapkan kamera-kamera itu peralatannya. Nah, itu banyak dari brand-brand industri televisi ataupun production house lainnya. Nah, yang menyuplai alat-alat tersebut. Tapi setelah jurnalis ini kembali, bagaimana alatnya? Nah, itu alatnya itu banyak bisa disumbangkan ke kampus-kampus. Kemudian yang kedua, memang harus lebih spesifik. Jurnalis sekarang memang kalau writing skill, speaking skill, presentation skill itu memang udah general. Yang penting tuh sekarang critical thinking. Critical thinking ya. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia, dari dulu kita memang sudah terbentuk dari SD, SMP, SMA. Kalau kita melihat hamburger itu, yang hanya kita lihat yang wijennya aja. Lalu kita ditanya, kenapa ada wijennya? Pertama, supaya savory, asin, enak, gurih. Kedua, wijennya kan biji-bijian, jadi bagus itu fiber kita makan. Ketiga, ini untuk estetiknya. Jadi kalau cuman plain gitu kan nggak menarik supaya gitu jadi ya. Menarik, jadi dilihat itu bagus gitu ya. Nah, itu 3 hal. Tapi kalau misalnya di dunia luar, terutama Western thinking, justru yang kita pikirkan selain wijen tadi, kenapa area lain yang tidak diberikan wijen tadi itu? Mengapa? Apakah karena takut terlalu banyak itu, atau karena untuk estetika, atau untuk memberikan rasa lain? Nah, itu yang kadang-kadang tidak komplitnya dalam pengajaran itu seperti tadi. Memang kalau entrepreneur itu sebaiknya orang itu bekerja dulu. Jadi tahu bagaimana kerja dengan orang. Ini penting banget. Pokoknya kalau mau jadi entrepreneur, kerja dulu harus kerja dulu. Tahu dulu gimana cara kok disuruh-suruh ya. Dan gimana tahu jadi bawahan. Sekali kampus-kampus juga menyelenggarakan yang sama ya, tapi output mahasiswanya juga kemudian jadi berbeda. Kira-kira sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang mahasiswa, sekolah di mana saja, mau ambil jurusan komunikasi, itu sebenarnya apa sih yang perlu dibutuhkan? Tadi kan harus dibutuhkan tambahan skill ya, sekalian critical thinking dan sebagainya, tapi butuhkan skill. Itu perlu apa sih, Mbak? Passionate, itu yang pertama ya, passionate. Karena gini, kan ilmu tuh memang ada di situ. Banyak orang nggak perlu sekolah, di internet udah banyak. Iya, gitu bilang belajar di YouTube aja gratis, ngapain gue ke kampus katanya. Iya, dan banyak sekali. Even Harvard kasih sekarang kursus-kursus gratis online gitu ya. Nah, jadi kenapa orang perlu itu? Karena dia juga perlu ada discussion ya. Terus dia memerlukan pembuktian.
ilmu yang sudah dia pahami ini bisakah dia terapkan? Benarkah penerapannya itu, gitu ya? Bisa kepake nggak di industri? Jadi itu orang makanya harus tetap berangkat ke sekolah. Karenanya banyak praktek, banyak kerjasama, banyak magang, dan banyak project-project. Jadi student itu kita ikutkan project tadi untuk Asian Games, terus kemarin di KPU, ya mereka jadi belajar riset, belajar tahu. Kalau nggak pernah in the real life works itu seperti apa. Oleh sebab itu kalau mau berhasil satu kampus atau kalau mau menghasilkan student yang skillful harus berdasarkan student centric. Begitu dia masuk ke kampus, kemudian dia merasa salah jurusan, terus kayak gitu tuh, aduh sudah setahun, kok kayaknya nggak ini ya nih, nggak jurusan saya nggak di sini nih, gitu kan mau masuk public speaking ternyata ngomong aja susah, gitu. Itu gimana gitu Mbak, untuk menemukan jati diri ketika mahasiswa ketika masuk ke sekolah kampus itu dan jangan sampai fail, apa tips dari Mbak? Fakultas di LSP ada 2 fakultas, fakultas komunikasi atau fakultas bisnis. Tapi di LSP tahun pertama belum boleh pilih. Oh, sama dia seperti di sini ya berarti. Nggak boleh dulu ke bisnis, nggak boleh dulu ke komunikasi. Mereka belajar dulu semua bisnis, belajar dulu semua tentang komunikasi. Tahun kedua mereka baru boleh pilih. Jadi punya referensi yang lain ya? Yang lain. Untuk mengisi blank spot di dalam otak kita kan. Jadi kan sekarang model student farmasis belajar komunikasi, gitu ya. Terus student komunikasi belajar arsitektur. Itu untuk supaya bisa. Jadi sebenarnya crossing ya. Crossing itu supaya bisa menambah pengetahuan dan juga menambah referensi dia. Nah, itulah kegunaannya kampus Merdeka di Indonesia. Kampus Merdeka. Jadi boleh. Jadi zaman dulu kan kita mana boleh. Misalnya kalau udah ambil medical gitu, ngapain ngambil komunikasi? Iya, dulu kalau masuk politik ya udah mau nggak mau jadi musik selesai kan gitu ya. Sekarang politik sambil engineering bisa ya. Jadi banyak cross subject seperti itu untuk membuat pengetahuan mahasiswa itu menjadi kaya. Misalnya contohnya ya, kalau student komunikasi dia ambil film study. Dia ambil film study tapi dia juga belajar arsitektur. Ya, itu bagus untuk dia nanti kalau mau bikin mau set tempat untuk buat film ya, untuk lighting, untuk props ya, untuk stage, itu banyak sekali ini pengetahuan yang akhirnya dia iniin, yang bisa akhirnya bermanfaat untuk dia. Tapi Mbak, kalau misalnya sekarang ada mahasiswa Indonesia, kita bandingkan dengan mahasiswa dengan Amerika misalnya gitu kan. Di sini kan memang lebih independen ya. Sama sudah student centric juga. Tapi kan di sini lebih speakable ya. Jadi mahasiswanya dia lebih banyak bicara gitu karena interaktif itu lebih banyak dilakukan di sekolah-sekolah di kampus-kampus di Amerika. Lalu untuk Indonesia sendiri, saya sering sekali menemukan yang anak-anak Indonesia, lulusan Indonesia kemudian merasa minder. Wah, nih gitu, nggak berani gitu. Itu gimana sih Mbak membangkitkan anak-anak Indonesia itu bahwa kita juga harus percaya diri dan bisa bersaing dengan lulusan dari luar? Gitu. Iya. Jadi di LSPR itu diajarkan juga bukan selain hanya untuk speak up, not easy to defeat it, gitu ya. Gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang sengaja untuk defeated us gitu ya, dengan berbagai cara gitu ya, tapi dengan positive thinking, dengan banyak knowledge ya, dan untuk tidak mudah. Dan biasanya orang yang suka mau defeated us justru orang yang feel insecure gitu ya. Jadi banyak insecure soalnya gitu ya. Nah, di LSP ada psychology of communication. Itu juga bisa dilihat, dan ada beberapa research juga untuk step-step tahapan dia ketika dia mau bicara, ketika dia ini, dan juga manner itu juga very important. Manner. Saya juga banyak bertemu dengan anak-anak muda, itu mereka lebih cenderung untuk menjadi entrepreneur daripada bekerja menjadi karyawan perusahaan. Iya. Padahal kan tidak semua orang punya bakat menjadi entrepreneur. Mungkin ada mahasiswa yang sebenarnya bakatnya birokrat. Kita menghadapi sekarang kok semuanya pengen cepat kaya dan semuanya pengen jadi entrepreneur. Iya, memang kalau entrepreneur itu sebaiknya orang itu bekerja dulu. Jadi tahu bagaimana kerja dengan orang. Ini penting banget. Pokoknya kalau mau jadi entrepreneur kerja dulu. Harus kerja dulu, tahu dulu gimana cara kok disuruh-suruh ya, dan gimana tahu jadi bawahan.
bagaimana tahu operational of a company itu seperti apa gitu ya. Orang harus masuk kerja jam berapa, harus ada yang dikerjakan. Itu nomor 1. Nomor 2 juga mental ya. Orang disuruh-suruh, dimarahin, buat kesalahan. Nah, kalau udah langsung jadi entrepreneur, kalau kita buat kesalahan, kita gagal, udah susah untuk bangkit lagi. Iya, gitu ya. karena belum punya pengalaman. Kalau kita nggak punya experience tuh susah gitu ya. Ini nih sekarang dengan startup ini kan begitu mudah dapat ventures capital. Betul, investor datang. Tapi kadang-kadang juga nggak sampai berapa tahun juga. Iya. Banyak yang gagal loh. Dan gini Mas, kalau investor itu kalau misalnya perusahaan itu nggak jalan, nggak perlu kembaliin uangnya. Iya. So there is no drive untuk perusahaan ini harus bisa jalan. When we start a business, nomor 1 itu asetnya itu bukan uang sebenarnya, ideas. Ide. Ide. Orang tuh harus punya mimpi dulu. Ya, tadi konsepnya. Satu konsep. Iya, ingin jadi apa? Konsep itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak punya upaya. Semua harus dimulai dari bawah dan semua harus bekerja keras dulu, kemudian mental tadi ya, gitu ya, dan disiplin. Dan kita juga bisa menentukan, kadang-kadang bagaimana sih menentukan bahwa saya tuh memang bakat saya di entrepreneur, tapi sebenarnya saya tuh juga atau professionals. Karena jadi profesional juga bagus loh. Iya. Bisa jadi kerja di Citibank, jadi menteri, Nah itu gimana buat anak-anak muda bisa menemukan jati diri itu, kira-kira ada tipsnya nggak, Mbak? Ya, bekerja menjadi profesional yang sebaik-baiknya. Karena kalau jadi profesional itu kan pengetahuan juga jadi luas. Ya. Dan bekerja dalam tim is not an easy thing. Jadi teamwork teamwork itu susah. Nah, jadi itu bisa. Jadi harus punya persuasion skill. Dan tadi balik kalau kita nggak disiplin, baik mau jadi entrepreneur, jadi profesional, birokrat, itu akan susah gitu. Tapi semuanya tetap pilihannya baik dan kembali ke kita masing-masing ya. Satu juga saya sering banget ditanya, bahasa tuh perlu nggak sih, Mbak? Menguasai bahasa tuh perlu nggak sih? Ya, sebenarnya itu paling penting ya. Itu paling penting. Apalagi zaman sekarang, karena bahasa itu merupakan pengetahuan. Bayangin saya juga kalau misalnya, saya juga Inggrisnya nggak hebat banget ya, tapi but I have the ability to speak and write in English and do a presentation in English. Jadi kita juga dipandang gitu ya, dan kita paham lawan bicara kita. We understand the situation, we understand the trend gitu ya. Kalau enggak repot juga kalau kita nggak punya bahasa. Paling kita kuasai bahasa Inggris. Nah, yang kedua baru memang Mandarin is very very important. Oke, Inggris sama Mandarin. Kenapa Mandarin, Mbak? Ya, karena bisnis dengan Cina, dengan segala macam ya. Walaupun di LSPR itu ada 4 bahasa sebagai elektif. Jadi nomor 1 English itu harus ya, semester 1, 2, 3, 4 itu bahasa Inggris. Advance English semua. Advance semua. Pokoknya harus bisa itu. Tapi semester 5 boleh pilih Spanish, karena Spanish itu juga banyak dipakai di mana-mana. Iya, di sini banyak banget orang bahasa Spanish. Iya, Spanish juga banyak. Itu kita kerjasama sama Nebrija. Jadi di Madrid, jadi semua pengajarnya itu langsung dari Spanyol, ya. Native speaker lah, native speaker ya. Mereka kita host di Jakarta. Kemudian bahasa Mandarin. Nah, betul, bahasa Mandarin banyak sekali orang-orang Indonesia yang sudah baca itu. Tapi kita juga kerjasama sama Mandarin Culture Center. Jadi nggak cukup bahasanya aja, karena orang Chinese itu ada tata keramanya, ada budayanya. Kita kalau salah, we cannot do business with them, gitu kan? Jadi penting banget ya, harus tahu. Penting banget gitu ya. Culture-nya itu. Betul. Even to pour a tea itu ada caranya. Kalau salah gitu. kita nggak dapat bisnis deh. Iya, maksudnya misalnya kita berdua nih, Mas Tama sama saya duluan tehnya, padahal enggak, harusnya saya kasih dulu kan, harus menghormati ya. Menghormati, dia melihat bahwa orang ini respect other people gitu kan. Padahal kita yang cepat, kita belum tahu Mas Tama mau nambah apa enggak gitu kan. Langsung cut, bisnisnya nggak dapat. Nah itu jadi banyak hal yang seperti itu. Sebelum kita tutup, saya mau tanya satu lagi, Mbak. Ini kan sekarang zaman digital, communications itu sudah lewat lagi, tidak lagi
personal udah lebih dekat karena sudah lebih interpersonal melalui cell phone. Kira-kira tips dari Mbak Prita terutama untuk anak muda itu apa sih yang harus kita lakukan dengan smartphone yang tiap hari kita pegang untuk mengajukan kita supaya bisa lebih profesional dan menguasai bidang komunikasi? Jadi ada communication tapi kalau ada teknologi ya di situ aja gitu ya. Tapi teknologi tanpa communication juga ya di situ aja gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus menguasai teknologi. Jadi di LSPR itu kita untuk sekarang kita punya e-learning program. Dan sejak kita COVID running classroom itu from home ya, itu membuat kita jadi pintar gitu ya. Semuanya itu ada platform. Nah, kalau kampus-kampus lain banyak yang menggunakan atau mendevelop sendiri platform itu sehingga ada trial dan error. Kalau kita pakai aja udah platform dari Amerika. Yang udah pasti ketahuan udah dipakai dan dia keep on upgrading platformnya itu ya, itu dengan teknologi. Kemudian tadi dengan peralatan seperti ini, karena kita partner dengan industri itu juga perlu orang. Dia nggak bisa alat ini kalau tanpa manusia menggerakkannya. Betul. Dan kalau orang yang nggak bisa, nggak friendly to dengan user, peralatannya itu juga nggak ada gunanya juga. Nggak ada. Jadi dia harus perlu banyak orang-orang yang bisa memahami peralatan mereka, sehingga peralatan mereka menjadi more sellable, more interesting, and more friendly to people. Jadi industri itu juga harus dekat dengan kampus. Satu pertanyaan terakhir, Mbak. Boleh dong, Mbak, ada tips dari Mbak Prita buat para anak-anak muda generasi Z, millennials yang ingin seperti Anda barangkali. Kita ada tips boleh bisa disampaikan di kamera ini, Mbak? Orang tuh harus punya mimpi dulu. Ya, tadi konsepnya. Satu konsep. Iya, ingin jadi apa? Ingin punya apa? Gitu, itu paling penting konsep. Kemudian yang kedua itu memang konsep itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak punya upaya. Jadi harus punya passion itu ya. Terus yang ketiga, tadi punya konsep, punya passion, tapi nggak punya will. Jadi disiplin tuh penting sekali ya. Jadi pace-nya tuh harus sama. Apapun tuh semua harus ada disiplinnya. Kemudian yang keempat tuh memang harus confidence. Nah, confidence itu didapat dari mana? Belajar naik sepeda aja, bisa naik sepeda aja, bisa berenang aja, bisa menumbuhkan kita confidence gitu ya. Jadi confidence itu bisa banyak dicarinya. Dan yang terakhir tuh ya, yang kelima itu jadilah orang yang disukai orang banyak. Be a likable person. And we are be adaptable ya. Dimanapun kita pasti bisa diterima dan kita bisa survive. Wah. Thank you so much nih, Mbak Prita nih, kita udah kuliah 3 tahun nih. Itu kita ngomong setengah jam, kuliahnya udah 3 tahun ini, udah 25 SKS kita ketemu sini. Dan alhamdulillah bisa lancar nih. Bisa lancar gitu. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Nanti kapan-kapan lagi bisa main-main lagi ke New York, gitu, main-main ke studio kita di sini. Iya. Terima kasih atas undangannya. Saya merasa terhormat bisa bicara di sini. Sama-sama, tidak Mbak. pernah terpikirkan gitu loh akan nyampe ke sini gitu ya. Itu dia tadi obrolan kita di Creative Talk dengan Mbak Prita Kemalgeni. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Salam kreatif. Bye. Terima kasih. Thank you, Mbak. Thank Thank you, Mbak. Thank you.